Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam Historia. Ketemu lagi bersama Ibu Tari. Kita akan membahas bab pertama di kelas 11 semester 1 ini, yaitu tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Ya, hari ini kita akan membahas tentang latar belakang apa sih yang menyebabkan terjadinya kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Ya, Ibu minta kalian fokus, kalian tetap semangat agar pembelajaran kali ini bermakna untuk kalian, untuk Ibu, dan untuk kita semua. Ya. Oke, sebelum kita bahas ke latar belakang apa sih yang menyebabkan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia, kita akan bahas terlebih dahulu tentang perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Jadi kata kolonialisme dan imperialisme itu memiliki makna yang hampir sama gitu ya, tapi cakupannya berbeda ya. Nah, kolonialisme dan imperialisme memiliki arti penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah dan suatu bangsa oleh bangsa lain. Ya, tapi apa sih yang membedakannya gitu ya? Kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Ya, negara yang dikuasai biasanya disebut dengan koloni. Nah, kemudian, sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Jadi kalau misalnya kolonialisme itu menguasai suatu negara gitu ya, dengan menguasai sumber daya alamnya gitu. Sedangkan kalau imperialisme itu menguasai seluruh aspek ya, jadi menjajah secara langsung terhadap suatu negara. Dan dengan demikian kita simpulkan bahwa cakupan dari imperialisme itu lebih luas dari kolonialisme. Tapi biasanya beriringan, di mana ada kolonialisme itu pasti di sana terjadi yang namanya imperialisme. Ya. Nah, kemudian sebelum kita bahas ke kolonialisme dan imperialisme, Ibu akan menjelaskan tentang rute perdagangan pada masa kuno, gitu ya. Jadi, jauh sebelum bangsa barat mempelopori apa yang disebut dengan era penjelajahan samudra, ya, yang kemudian diikuti dengan era kolonialisme dan imperialisme, aktivitas perdagangan antar bangsa di dunia itu sudah berjalan. Ya, aktivitas perdagangan ini menghubungkan bangsa-bangsa di Asia Timur dan Tenggara, wilayah Mediterania dan Eropa, ya, melewati apa yang disebut dengan jalur sutra. Nah, ini lihat jalurnya. Ya, jalur sutra. Kenapa disebut jalur sutra gitu ya? Karena awalnya komoditas utama yang diperdagangkan adalah sutra dari Cina. Ya, yang dalam perkembangannya kemudian banyak juga komoditas lain yang diperdagangkan. Nah, alat angkutnya apa? Alat angkutnya menggunakan unta. Dengan demikian berarti perdagangan ini menggunakan jalur darat. Ya, kita simpulkan bahwa menggunakan jalur darat itu dengan segala keterbatasan alat transportasi, perkembangan ilmu pengetahuan, itu rutenya kalau kita sebutkan rada nguriling gitu ya. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya itu nguriling gitu menggunakan unta. Kebayang ya lamanya perdagangan gitu ya. Nah, perdagangan melalui jalur sutra ini dimulai dari Chang'an ya di Cina, melewati kota-kota perdagangan di Asia Tengah seperti di Samarkand itu Uzbekistan, dan kota sumber air atau Kashgar di Cina yang berbatasan dengan Tajikistan dan Kirgistan. Ya, dan berakhir di Antioquia ataupun Konstantinopel, Istanbul, ya, yang sekarang Antioquia dan Konstantinopel itu menjadi bagian dari wilayah Turki. Ya, nah, akan tetapi
jarang sekali para kafilah ini menempuh perjalanan yang sangat jauh gitu ya. Kebayang perjalanan jauh menggunakan unta. Tetapi di berbagai kota yang disinggahi itu sudah terdapat pedagang perantara ya yang siap menjual barang itu ke kota-kota lain. Jadi sudah ada kayak sistem ini, sistem perdagangan berantai gitu sehingga tidak harus sampai pergi jauh gitu ya. Nah, kota-kota yang dilewati oleh perdagangan jalur sutra ini kemudian berubah menjadi wilayah perdagangan yang ramai, termasuk salah satunya adalah Konstantinopel. Nah, ketika bangsa Barat gitu ya berhasil mengembangkan teknologi maritim sejak abad ke-15, dominasi saudagar-saudagar Arab atau rute perdagangan di Asia Afrika perlahan-lahan mulai berkurang. Ya, kegiatan perdagangan melalui darat mulai digantikan oleh kapal-kapal barat dan teknologi baru serta persenjataan yang canggih gitu ya. Jadi kedatangan bangsa-bangsa barat juga meredupkan peran jalan sutra sebab saat itu mobilitas dan pengangkutan barang menggunakan jalur laut, tidak lagi menggunakan jalur darat. Nah, apa saja sih barang yang diperdagangkan diperdagangkan dari timur ke barat gitu ya, yang menggunakan jalur sutra. Di antaranya ini ada komoditas jalur sutra dari Cina ke Eropa, ini ada porselen ya. Kemudian ada sutra tadi yang menjadi komoditas utama ya. Kemudian ini ada rempah-rempah. Nah, ini yang nanti menjadi salah satu penyebab Indonesia mengalami yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Ternyata rempah-rempah itu merupakan salah satu komoditas yang begitu diperlukan oleh bangsa-bangsa Eropa, ya. Nah, kemudian ini ada gading, ya. Lalu ini ada bubuk mesiu, ya. Kemudian dari Eropa ke Cina ini ada giok ya, batu giok. Kemudian juga dulu itu masih mengenal yang namanya perdagangan budak ya. Ini juga ada anggurnya Romawi. Ini gelas Mediterania dan kain uang gitu ya. Jadi tadi Ibu sebutkan bahwa dengan adanya perdagangan jalur sutra ini menjadikan wilayah-wilayah yang dilalui dalam perdagangan jalur sutra ini berubah menjadi pusat-pusat perdagangan. Nah, salah satunya adalah kota Konstantinopel yang bertahan menjadi pusat perdagangan yang ramai hingga pertengahan abad ke-15. Ya, di mana sih kota Konstantinopel? Letak Konstantinopel ini yang didirikan dan dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, ya, wilayahnya memang sangat strategis. Itu ya berada di antara yang menghubungkan dunia timur, ya, Afrika dan Asia dengan dunia barat. Yang sekarang Konstantinopel itu kita kenal sebagai Istanbul yang berada di wilayah Turki, gitu ya. Itu sekilas tentang perdagangan jalur sutra sebelum kita nanti beralih ke yang namanya era penjelajahan samudra, begitu ya. Nah, ini adalah latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi, sebelum terjadinya perkembangan teknologi, sebelum terjadinya beberapa peristiwa penting, itu bangsa Eropa belum mengetahui di mana wilayah Asia. Bangsa Eropa belum mengetahui di mana wilayah Indonesia, yang menjadi salah satu pemasok barang-barang yang sangat dibutuhkan di Eropa, salah satunya adalah rempah-rempah. Jadi mereka mendapatkan barang-barang tersebut di mana gitu ya. Barang-barang tersebut mereka mendapatkannya di Konstantinopel yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan akhirnya bangsa Eropa harus keluar dari zona nyamannya, kemudian harus menjelajah samudra untuk mengetahui wilayah timur ya. Nah, kita bagi menjadi 3 faktor. Yang pertama itu adalah faktor utama ya, apa yang menyebabkan faktor utama yang menyebabkan bangsa barat datang ke
Asia atau ke Indonesia pada khususnya. Kemudian ada faktor pendorong, ya. Karena ya apa sih yang mendorong mereka akhirnya pergi gitu ya ke Asia. Kemudian dan yang terakhir dan yang paling penting ini adalah faktor pemicu, ya. Kita akan bahas ini satu-satu. Oke, yang pertama adalah faktor utama, ya. Faktor utama kedatangan bangsa barat ke dunia timur, ya. Kita kenal 3G. 3G. Apa 3G? Gold, ya. Gold ini adalah memburu kekayaan atau mencari kekayaan. Glory, ya. Glory itu mencari kejayaan. Dan gospel itu adalah menyebarkan agama. Gold gitu ya, mencari kekayaan. Ini berhubungan dengan salah satunya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi gold ya, mencari kekayaan. Itu yang pertama adalah faktor Konstantinopel. Kita tahu bahwa tadi bangsa barat itu mendapatkan barang dari Konstantinopel dengan harga yang jauh lebih mahal. Ya. Kemudian terfikirlah oleh bangsa barat kalau kita bisa membeli barang langsung dari pusatnya, ya bayangkan kita membeli barang antara dari warung dengan grosir atau langsung dari pabriknya, itu harganya jauh lebih murah gitu ya. Sehingga mereka berpikir bahwa kayaknya kalau kita membeli barang langsung dari tempatnya gitu ya, itu harganya akan jauh lebih murah. Kemudian faktor yang kedua adalah merkantilisme, berkembangnya paham merkantilisme di Eropa ya. Paham merkantilisme itu adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Ya. Aset ekonomi atau modal negara ini berupa jumlah mineral berharga, diantaranya emas, perak, dan komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara. Nah, timbullah dari sini rasa keserakahan negara-negara Eropa untuk menguasai negara lain, terutama untuk menguasai sumber daya mineralnya. Karena tadi salah satu patokan dari suatu negara yang disebut kaya itu apabila memiliki jumlah emas yang tinggi gitu ya. Kemudian glory ya, mencari kejayaan gitu. Karena kita tahu bahwa bangsa Eropa itu ya, sebelum menjadi sebuah bangsa yang menjajah, itu dulunya adalah sebuah bangsa yang dijajah gitu ya. Misalnya nih, Portugis lama dikuasai oleh bangsa Moor ya, sehingga Portugis ingin membuktikan dan ingin membangun negaranya menjadi sebuah negara yang maju, ingin membuktikan gitu ya, bahwa saya itu dulu dijajah tapi kemudian bisa menjadi negara yang dikuasai oleh bangsa lain, yang bangsa menjadi negara yang bisa menguasai bangsa lain gitu ya. Jadi timbul rasa ingin membuktikan bahwa saya bisa kok menjadi jaya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah gospel, menyebarkan agama Nasrani. Ini salah satu misi dari 3G ini adalah gospel, mencari atau menyebarkan agama Nasrani ya. Nah, apa sih yang menjadi faktor pendukung ya? Faktor pendukung ini penemuan kompas atau ya, berbagai penemuan baru dalam bidang teknologi. Yang paling penting adalah penemuan dalam teknologi maritim. Yang salah satunya adalah tadi kompas. Kemudian ditemukannya ilmu navigasi, kartografi gitu ya, ilmu pembuatan peta. Kemudian juga ditemukannya karavel. Karavel itu perahu berukuran kecil yang bisa melawan arah angin gitu ya. Nah, jadi
ketika penjelajahan samudra dimulai gitu ya, Eropa itu sedang menikmati apa yang disebut dengan abad penemuan. Ya, abad penemuan sekitar abad ke-15 sampai abad ke-17 gitu ya. Nah, menginspirasi gitu ya, abad penemuan ini terinspirasi dari nanti jatuhnya Konstantinopel ya, jatuhnya Konstantinopel yang membuat orang berpikir keras untuk menemukan jalur-jalur dan pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa ya. Kemudian yang kedua adalah semangat Reconquista. Ini semangat untuk menaklukkan wilayah lain ya. Kemudian kisah perjalanan Marco Polo ya, kisah perjalanan Marco Polo yang dalam bukunya yang berjudul The Travels of Marco Polo gitu ya, yang dalam buku ini Marco Polo menceritakan tentang berbagai keindahan, berbagai keajaiban gitu ya disebutnya, dan berbagai macam kekayaan yang dimiliki oleh dunia timur gitu ya. Jadi di mana dunia timur itu gitu ya, misalnya ada di Asia, Persia, Cina, dan termasuk di Indonesia. Di dalam bukunya ketika dia melakukan perjalanan, dia menuliskan bahwa ternyata dunia timur itu memiliki keajaiban dengan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya. Akhirnya wah, tertarik ya bangsa Eropa tadi ingin mendapatkan barang-barang yang memang mereka butuhkan, dan di Eropa memang harganya sangat mahal ya. Kemudian penemuan teori bumi itu bulat ya, karena pada awalnya itu muncul sebuah paham gitu ya bahwa bumi itu datar. Kemudian muncullah teori baru gitu ya, penemuan Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, akhirnya bangsa Eropa ingin membuktikan benar tidak sih bahwa bumi itu bulat. Nah, itu faktor pendukungnya ya. Oke, faktor pemicunya apa sih yang menjadi akhirnya bangsa Eropa go untuk pergi ke Asia gitu ya? Runtuhnya Konstantinopel. Nah, tadi Konstantinopel itu adalah salah satu pusat perdagangan penting ya di Eropa itu, di mana bangsa Eropa mendapatkan barang-barang dari Asia itu dari sana gitu ya. Yang pada awalnya Konstantinopel itu merupakan wilayah kekuasaan Bizantium atau kerajaan Romawi Timur ya, yang akhirnya bisa berhasil direbut gitu ya ke tangan Turki Utsmani. Nah, kemudian apa sih gitu ya dampak dari dikuasainya wilayah Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Nah, bangsa Turki menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaan bangsa Turki. Jadi, perdagangan di Konstantinopel itu ditutup untuk bangsa Eropa. Sehingga, bangsa Eropa itu bingung. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan barang-barang dari Asia. Tapi inilah akhirnya yang memicu bangsa Eropa untuk menemukan berbagai macam penemuan baru untuk yang mendukung mereka untuk mencari wilayah di dunia timur. Ya, untuk mencari dunia timur, untuk mencari barang-barang yang memang mereka sangat butuhkan begitu. Ya. Nah, kapan sih runtuhnya Konstantinopel ini? Konstantinopel ini berhasil dikuasai oleh bangsa Turki itu tahun 1453 ya. Kalian bisa di YouTube gitu ya, di YouTube kalian bisa menonton itu salah satu film gitu ya tentang bukan runtuhnya ya, istilahnya jatuhnya Konstantinopel ya ke tangan Turki Utsmani. Ini juga disebutkan dalam hadis Nabi. Kalian juga bisa cek gitu ya bahwa memang Konstantinopel ini akan jatuh ke tangan Islam gitu ya. Ini Konstantinopel. Nah, ini diibaratkan gitu ya, Konstantinopel ini wilayahnya seperti ini. Kemudian ini letak wilayahnya ya, Konstantinopel itu berada di wilayah antara Asia, Afrika, dan Eropa gitu ya. Dengan
berada di antara wilayah tersebut, sehingga wilayah tersebut Konstantinopel itu menjadi wilayah yang strategis ya. Ingat bahwa Konstantinopel itu kalau sekarang Istanbul ya, Istanbul yang berada di wilayah Turki ya kalau sekarang. Nah, ini penaklukan Konstantinopel ya, penaklukan Konstantinopel tadi yang tahun 1453 ya. Kemudian ini menyebabkan kebutuhan barang dari Asia itu tertutup untuk bangsa Eropa, karena tadi bahwa ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, Konstantinopel itu ditutup untuk bangsa Eropa ya. Kemudian dari sini timbullah hasrat dari bangsa Eropa untuk menemukan yang namanya wilayah Asia ya, memajukan teknologi, salah satunya teknologi maritim, yang akhirnya terjadilah yang namanya era penjelajahan samudera. Ya, dari penjelajahan samudera ini, ketika bangsa Eropa berhasil menemukan yang namanya wilayah Asia, nanti timbullah rasa keserakahan ya, yang akhirnya nanti menimbulkan yang namanya era kolonialisme dan imperialisme. Begitu. Ya, jadi itu pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalian juga bisa menambah bahan bacaan kalian dari buku-buku sejarah ya. Jadi kalian harus lebih banyak membaca lagi gitu ya. Ini bahasan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang era penjelajahan samudra. Tokoh-tokoh siapa saja yang berhasil menjelajah samudra dan menemukan wilayah Asia. Gitu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam Historia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.